Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi,
Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Puji-pujian bersama-sama, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang baru hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama memuji Engkau sekali lagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sebab kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami memuji nama-Mu lebih lagi. Biarlah yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah ada di kita, amin. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Kora batakara labaya shandara labaya sikiara lababa babaya shiki. Ora labaya shikiara labatakara labaya shandara labaya shiki di. Kami mengundang Roh-Mu untuk hadir Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas tempat ini Tuhan, atas rumah kami, atas hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau turun dan bertahta dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya shandara lalamaya si. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ya ralabaya shandara lalamaya si. Pujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Sembah
kami Tuhan. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari lebih lagi, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Puji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang ada di GBI Petukangan. Terima kasih untuk kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kau Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kau Tuhan yang hebat, dahsyat, mulia, dan tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang berfirman 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami saat ini. Dan kami percaya lebih lagi
bahwa kemuliaan-Mu itulah yang menaungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tapi kami mau lebih daripada itu, supaya Engkau Tuhan juga berbicara atas kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya sepulang dari tempat ini, itulah yang kami lakukan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi kami semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah. Terpuji-puji Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari pencurahan roh. Dan banyak di antara gereja-gereja yang sebelum pencurahan roh, mereka berdoa berpuasa selama 10 hari, berharap akan pencurahan roh. Yang bukan saja sekedar berharap, tapi mereka menginginkan supaya boleh mengalami kepenuhan roh dalam kehidupan mereka. Dan saya berharap bukan saja kita berhenti kepada kepenuhan roh atas hidup kita, tetapi biar kepenuhan kita juga boleh berdampak bagi banyak orang. Kita boleh membawa perubahan-perubahan, baik di gereja atau dimanapun lingkungan kita berada. Ada satu ayat yang menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya, yang terambil dari Kisah 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Dan setiap yang dicurahkan rohnya, Tuhan janji akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksiku, kata Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaan yang sering muncul, lalu untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Untuk apa kuasa yang dicurahkan bagi setiap orang yang dipenuhi oleh Roh? Ada 2 poin yang saya mau share buat Bapak Ibu dan juga buat hidup saya. Yang pertama, yang terambil dari Habakuk 2 ayat 14. Habakuk 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Kekasih-kekasih Tuhan, someday bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Setuju tidak setuju, itulah yang akan Tuhan lakukan. Orang akan mencari Tuhan, dan ini saatnya gereja menjadi jawaban bagi banyak orang di luar sana. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau bahwa di hari-hari terakhir ini, gereja harus menjadi jawaban, harus menjadi jalan keluar bagi banyak orang yang mencari tentang Tuhan, yang mencari tentang keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam Habakuk 2 ayat 3, demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini tentang Habakuk bercerita tentang semua yang terjadi saat ini. Dan kita tahu apa yang terjadi saat ini. Mungkin belum penggenapan sempurna, tapi sekarang semuanya menuju kepada penggenapan. Bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan. Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dan di ayat 4b dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya.
Kekasih-kekasih Tuhan, di hari-hari terakhir seperti saat ini, di mana Tuhan menjanjikan akan bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan-Nya. Ada satu poin yang Tuhan mau, supaya setiap orang benar hidup oleh percayanya. Poin yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Dalam ayat 16 dikatakan demikian, kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dan kalau kita melihat ke kitab Nabi Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32, isinya hampir sama dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, di hari-hari terakhir Allah berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Kapan hari-hari itu? Sekarang hari-hari itu. Kita akan melihat anak-anak kita diberikan karunia untuk bernubuat. Anak-anak kecil yang ada di gereja kita, someday, dalam waktu dekat, kita akan melihat mereka dipenuhi oleh roh Allah. Dan mereka bernubuat tentang kebesaran Tuhan, mereka bernubuat tentang kemuliaan Tuhan. Dan dari nubuatan yang keluar dari mulut mereka, banyak orang bertobat. Karena itu yang Tuhan janjikan, kekasih-kekasih Tuhan. Dan dari mulut teruna-teruna, Tuhan berikan kemampuan untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang kebesaran Tuhan, tentang surga, tentang hari-hari ke depan. Itu yang Tuhan janjikan, dan saya merindukan hal itu terjadi, Bapak Ibu. Setuju tidak setuju, Tuhan pasti lakukan itu. Dan akan tiba masanya bahwa kita akan melihat anak-anak kita dipakai Tuhan dalam bernubuat. Bahwa teruna-teruna di gereja kita akan dipakai Tuhan dalam hal penglihatan-penglihatan. Dan ketika dikatakan firman Tuhan, orang-orang tua mendapat mimpi. Mimpi tentang kebaikan Tuhan, mimpi tentang kebesaran Tuhan, mimpi tentang bagaimana Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, bukan saja di bangsa ini, tapi di dunia, di pelosok-pelosok dunia. Tuhan sedang melakukan itu, kekasih-kekasih Tuhan. Dengan tujuan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu finish, itu tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan, supaya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan,
Dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan bacakan ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini persis sama dengan apa yang terdapat dalam Kisah 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, penjelasan daripada Roma 10 ini menyatakan ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, ini poin penting. Dari mana mereka berseru kepada nama Tuhan yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan, jika tidak, mereka tidak percaya kepadanya. Ada banyak orang di luar sana yang bertanya-tanya tentang Kristus, tentang Yesus. Akhir-akhir ini kita melihat TikTok tentang sebuah remix dari sebuah lagu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tidak berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin hal itu biasa, tapi apa yang terjadi, hal ini menjadi viral, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Malaysia, dan saya tidak tahu di negara-negara ASEAN lainnya. Tapi secara roh kita boleh melihat bahwa Roh Kudus sedang melakukan perkara besar di bangsa ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ini waktu-waktu terakhir. Ini waktu-waktu di mana Tuhan mau banyak orang berseru kepada nama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, kalau mereka tidak percaya, bagaimana mereka berseru kepada nama Tuhan? Dan dikatakan demikian, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Poinnya, mereka harus dengar tentang Kristus. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Harus ada orang yang menyampaikan berita itu. Hari ini, jika Bapak, Ibu, dan saya mendengarkan kebenaran firman ini, kita menjadi rekan sekerja Allah. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan ialah membuat Tuhan Yesus tidak berubah itu sampai kepada banyak telinga di bangsa ini, juga di bangsa lain. Itu bagian Tuhan. Bagian kita, sampaikan berita ini. Sampaikan bahwa Yesus baik. Sampaikan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Bahwa Yesuslah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara dibaptis, saudara dipenuhi roh, ingat satu hal, bahwa ada roh itu dalam hidupmu. Dan roh itu yang mengutus kita untuk menyampaikan berita tentang kebesaran Kristus. Tentang hanya Dia satu-satunya jalan. Dan siapa yang berseru kepadanya pasti diselamatkan. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Bagi kitalah janjinya, bagi anak-anak kita,
Dan bagi orang yang masih jauh, dan banyak di antara mereka yang dipanggil Tuhan. So, kekasih-kekasih Tuhan, masih banyak orang yang dipanggil Tuhan. Inilah esensi dari amanat agung. Bahwa di luar sana masih banyak orang yang Tuhan panggil untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dari mana kita tahu? Saya tidak tahu. Dan banyak di antara kita tidak tahu. Oleh karena itu, lakukan saja bagian kita. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Beritakan Yesus. Ada yang bisa beritakan dengan mulut, ada yang bisa beritakan dengan menjadi kitab terbuka, ada yang bisa memakai sosial media. Do it. Lakukan itu. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Akan banyak, firman Tuhan jelas mengatakan, akan banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Someday kita akan melihat itu. Oleh karena itu, gereja Tuhan, kita sebagai pribadi dan sebagai organisasi gereja, mari bergerak. Mari gereja lakukan fungsi kita. Jangan ada yang diam, karena ini waktu-waktunya Tuhan. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sekalipun masa-masa ini menjadi masa-masa yang excited bagi orang-orang percaya. Karena kita akan melihat betapa hebatnya Allah kita. Betapa banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan kita menjadi keluarga, kita menjadi satu keluarga besar. Keluarga orang-orang percaya. So excited, kekasih-kekasih Tuhan. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, di sisi lain akan juga terjadi banyak goncangan-goncangan yang mungkin menggetarkan iman orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai dengan 20 saya bacakan. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Akan terjadi masa-masa seperti itu. Dunia pasti akan mengalami. Allah berfirman, maka pasti jadi. Apa yang menjadi concern kita, kekasih-kekasih Tuhan? Bukan kepada peristiwa-peristiwa itu, tapi concern kita kepada siapa kita bergantung, kepada siapa kita taruh iman kita, dan kita tujukan mata kita hanya kepada Tuhan, karena Dia sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dia yang berfirman dalam Wahyu 3 ayat 10. Bahwa dalam masa-masa kesusahan besar akan ada pencobaan di muka bumi. Tapi Dia berjanji akan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan luputkan. Ini masa penantian, ini masa penampian. Satu ayat Bapak Ibu sebelum saya tutup. Daniel 11 ayat 35. Daniel 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Pesan ini kuat buat kita Bapak Ibu, bahwa akan banyak orang-orang percaya, yang orang-orang bijaksana yang jatuh. Ada banyak tekanan-tekanan, ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Dikatakan firman Tuhan orang bijaksana. Kekasih-kekasih Tuhan, satu hal yang saya tahu,
teguhkan percayamu kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan mari melihat kepada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan jangan termasuk di antara orang-orang bijaksana yang jatuh. Akan ada peristiwa-peristiwa di mana terjadi pengujian, bukan saja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, untuk mengetahui sampai dan seberapa jauh kita bergantung sama Tuhan. Dia dikatakan akan ada penyaringan, kita akan ditapis kekasih-kekasih Tuhan. Dan lebih dari itu dikatakan apa? Akan ada pemurnian di antara kita. Saudara tahu arti pemurnian? Kita dibakar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap kotoran dalam hidup kita itu habis. Dan kita menjadi pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Dan hanya orang yang pribadinya murni, tulus, sungguh bergantung kepada Tuhan, itulah yang tinggal tetap dan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Surga tidak murahan, keselamatan gratis, tapi untuk sampai kepada surga ada harga-harga yang harus dibayar. Tuhan menuntut kesempurnaan bagi setiap orang-orang percaya. Sempurnalah kamu, sebab Bapamu di surga sempurna. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, dalam menuai, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dalam menjadi kitab yang terbuka, kita butuh Roh Kudus. That's why Roh Kudus itu dicurahkan buat kita, karena Allah tahu kita butuh Roh. Bukan cuma untuk itu Bapak Ibu, tetapi untuk menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi saat ini. Mau inflasi, mau masalah ekonomi yang sedang bergejolak, atau masalah-masalah politik. Kita akan memasuki tahun politik di bangsa ini, whatever. Satu hal yang saya mau share buat Bapak Ibu, kita butuh Roh. Dan bersama dengan Roh Kudus, kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih, Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang sudah berbicara banyak atas kami. Bahwa Kau Tuhan yang mencurahkan Roh-Mu atas kami. Atas anak-anak-Mu yang ada di GBI Petukangan. Supaya melalui mereka, berita tentang kemuliaan Tuhan sampai ke telinga orang lain, sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan banyak orang semakin mengenal dan semakin tahu tentang kemuliaan Tuhan. Dan melalui pencurahan Roh, melalui Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami, Kau mau ya Tuhan supaya kami semua dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya, bahwa Engkau juga Tuhan satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Beri kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh memberitakan semua yang Tuhan mau kami lakukan. Dan Kau juga Tuhan yang pasti berikan kami kekuatan untuk melakukan semua itu. Tidak itu saja ya Tuhan, Kau juga Tuhan yang pasti memberikan kami kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang terjadi. Berikan kami kekuatan ketika ada pengujian, ketika ada penyaringan, ketika ada pemurnian dalam hidup kami. Dan bersama dengan Roh Kudus, kami dapat melalui semua itu. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat semua anak-anak-Mu yang ada di GBI Petukangan. Biarlah kepenuhan yang dari tempat maha tinggi itu turun atas mereka. Kau urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus, karena kami percaya
kebenaran itu hidup, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu dahsyat, firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu berdaulat. Dan saat ini ya, setiap firman-Mu diberitakan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti berhasil seperti yang Kau kehendaki. Rapi terus anak-anak-Mu, jagai mereka. Aku berdoa tidak ada satupun di antara mereka ya Tuhan yang gugur imannya. Tetapi mereka terus boleh memegang teguh iman mereka, percaya kepada Kristus. Berdoa buat GBI Petukangan, biarlah GBI Petukangan terus boleh menjadi berkat, bukan saja di Petukangan, tapi di Jakarta Selatan. Aku percaya ya Tuhan, tidak akan lama lagi kami terus akan melihat pertumbuhan demi pertumbuhan. Keluarga demi keluarga yang dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati orang tua kami, Pak Gembala kami, Pak Agus. Berkati para pelayan-pelayan. Dan terlebih berkati semua jemaat-Mu. Dan siapapun yang menyaksikan ini by live streaming atau recording, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang selalu sayang kami, Engkau Tuhan yang ketika Engkau berfirman, firman-Mu itu ya dan amin. Terpuji-puji Engkau ya Tuhan, hamba-Mu menyelesaikan khotbah hamba-Mu, tapi Engkau Allah Roh Kudus yang akan menyelesaikan sempurna. Terpuji-puji Engkau Aba. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu. Di minggu yang indah ini Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu ya Bapa, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya dan kehidupan yang Engkau memberkati. Berkati juga ya Tuhan keluarganya Tuhan, semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Bapa Gembala sidang kami juga ya Tuhan, Pak Niko berserta istri dan anak-anak cucu mereka. Biar Engkau pakai mereka lebih-lebih lagi ya Tuhan. Ya Bapa, berkati juga ya Tuhan empat wakilnya ya Tuhan. Semua dalam tangan pemeliharaan-Mu, Kau berikan perlindungan kasih rahmat-Mu Tuhan. Agar mereka Kau pakai lebih luar biasa lagi, agar firman yang sudah disampaikan dapat sampai kepada jemaat-jemaat kami ya Tuhan, untuk lebih lagi kami pakai dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi bermakna dan terus Tuhan memberitakan kabar baik itu terus kepada bangsa-bangsa. Bapa, berkati juga Tuhan Gembala kami Pak Agus dan Ibu ya Tuhan. Berikan perlindungan kasih rahmat-Mu, kesehatan kepadanya. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan yang ada di Petukangan. Biarlah Tuhan sebelum kami juga mulai beribadah masih on-site ya Tuhan. Kau yang terus melindungi, menyertai mereka. Iman mereka tetap teguh dalam Engkau Bapa. Engkau memelihara kehidupan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang sakit Kau beri kesembuhan. Biarlah mereka terus dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan Gembala rayon kami. Berkati juga Gembala ranting dan cabang Tuhan. Semua dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur ya Bapa. Berkati juga pemerintahan bangsa kami yang terus dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Pak Jokowi dan Pak Amin. Biarlah Tuhan perlindungan kasih rahmat-Mu juga melingkupi mereka. Biar segala keputusan-keputusan diambil untuk bangsa ini. Biar roh bijak hikmat Kau berikan pada mereka agar semua itu untuk damai dan sejahtera-Mu. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya pertobatan terjadi luar biasa atas bangsa ini karena Engkau Tuhan. Bapa, berkati juga pemerintahan-pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah roh takut akan Engkau melingkupi pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hanya Engkau yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.